Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya adik-adik semua? Nah, perkenalkan, nama kakak Salsabila Febrianti Sukmana. Adik-adik bisa memanggil kakak dengan panggilan Kak Salsa. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari buku tema kelas 3, tema 4, subtema 1, di mana kita membahas mengenai kewajiban dan hakku di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas mengenai subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, sebelumnya kakak ingin mengingatkan kembali mengenai apa itu kewajiban dan apa itu hak. Nah, jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sendiri adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah oleh orang lain. Nah, adik-adik, kemudian apa sih hak itu? Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia yang bersifat bebas namun terbatas. Jadi, hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu atau manusia semenjak ia masih dalam kandungan. Nah, terdapat beberapa kewajiban adik-adik sebagai siswa di sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama, yaitu ada mengikuti peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, setiap sekolah memiliki regulasi dan tata tertib yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian, adik-adik wajib mentaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di sekolah masing-masing. Nah, adik-adik juga harus belajar menjaga sikap dan ketertiban selama proses belajar di sekolah agar proses belajar menjadi lebih kondusif. Hal itu juga melatih adik-adik serta membuat lingkungan di sekolah menjadi tertib. Kemudian yang kedua, yaitu hadir tepat waktu dan memberi keterangan apabila tidak bisa hadir di sekolah. Nah, sudah menjadi aturan umum bagi adik-adik untuk wajib datang ke sekolah tepat waktu, yaitu sebelum bel sekolah berbunyi. Biasanya pada pukul 7, adik-adik sudah diwajibkan untuk masuk sekolah atau memasuki ruang kelas. Nah, itu semua tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Nah, peraturan ini dibuat agar adik-adik bisa sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah dibuat dari jam masuk hingga jam pulang. Nah, selanjutnya, jika adik-adik berhalangan masuk sekolah, orang tua atau wali wajib memberikan surat izin jika tidak masuk sekolah atau bisa juga dengan menghubungi guru atau pihak staf dari sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga sopan santun kepada seluruh warga sekolah. Nah, adik-adik wajib menjunjung tinggi nilai sopan santun selama berada di lingkungan sekolah. Hal ini berlaku untuk seluruh warga sekolah. Dengan demikian, adik-adik wajib menghargai dan menghormati seluruh warga sekolah. Kemudian yang keempat, ikut menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Meski di sekolah kita terdapat ada petugas kebersihan yang akan membersihkan lingkungan sekolah serta menjaga keamanan lingkungan sekitar sekolah, namun adik-adik pun memiliki tanggung jawab untuk turut serta membantu kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah. Nah, adik-adik berkewajiban untuk memelihara halaman sekolah, memelihara gedung dengan tidak mencoret-coret tembok, pagar, meja, kursi, dan lain sebagainya. Umumnya, guru atau ketua kelas juga akan membuat jadwal piket adik-adik agar lebih terstruktur. Nah, hal ini sebenarnya bertujuan untuk menjaga kegiatan belajar mengajar agar tetap efektif dan nyaman, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab adik-adik terhadap lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah. Nah, kemudian terdapat beberapa hak adik-adik sebagai warga sekolah atau siswa di sekolah, yaitu diantaranya, nah, yang pertama, yaitu hak adik-adik untuk mendapat materi pembelajaran. Nah, kita semua tahu bahwa sekolah merupakan tempat belajar atau menimba ilmu. Oleh karena itu, salah satu hak adik-adik sebagai warga sekolah adalah mendapatkan materi pembelajaran dari guru. Nah, dalam kondisi ini, guru diwajibkan untuk memberikan materi dan menjelaskan kepada siswa dengan sejelas-jelasnya. Sehingga guru tidak hanya mengandalkan materi dari buku saja untuk kemudian dipelajari oleh siswa sendiri. Kemudian, yang kedua, hak adik-adik untuk menggunakan fasilitas yang disediakan di sekolah. Nah, sejumlah sekolah biasanya menyediakan fasilitas pendukung belajar siswa seperti misalnya ruang laboratorium, ruang komputer, perpustakaan, dan lain sebagainya, demi meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, setiap siswa berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut secara bebas, asalkan tetap bertanggung jawab dan menjaga keutuhan dan fungsinya. Meskipun begitu, ada pula beberapa fasilitas sekolah yang penggunaannya mengharuskan adik-adik untuk meminta izin terlebih dahulu kepada guru.
Kemudian yang ketiga, hak adik-adik untuk bertanya dan berpendapat. Nah, selain menjelaskan materi-materi pembelajaran, para guru juga umumnya akan melatih soft skill adik-adik semua. Misalnya seperti berpikir kritis dan berani mengajukan pendapat maupun bertanya. Nah, oleh karena itu, adik-adik semua jangan takut untuk bertanya atau menanyakan suatu hal yang tidak adik-adik pahami atau memberikan pendapat pada suatu pernyataan yang adik-adik anggap itu kurang sesuai. Yang keempat, mendapat perlakuan yang adil. Nah, meskipun datang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, namun ketika berada di lingkungan sekolah, setiap warga sekolah itu sama. Oleh karena itu, adik-adik berhak untuk diperlakukan dengan adil oleh guru ataupun staf sekolah lainnya tanpa adanya diskriminasi. Nah, adik-adik, itu penjelasan dari kakak mengenai kewajiban dan hakku di sekolah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Anti untuk pembelajaran mengenai kewajiban dan hakku dalam bertetangga.